Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahada dengan NIM 2305086044 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2023B. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah teman satu kelompok saya, yaitu yang pertama ada Syifa Rahma Ayu, lalu ada saya sendiri Nur Syahada, lalu ada Shalila Alilatul Bariza, dan yang terakhir ada Nida Maulida. Ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, teori perkembangan sosial Erik Erikson. Yang kedua, hubungan antara perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa. Yang ketiga adalah interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang keempat, ada pengelolaan emosi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teori perkembangan sosial Erik Erikson. Teori perkembangan sosial Erik Erikson adalah teori yang menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan psikososial yang dialami individu sepanjang hidup mereka. Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang berfokus pada konflik atau tugas yang harus diatasi oleh individu pada setiap tahapnya. Berikut ini adalah 8 tahap perkembangannya. Yang pertama ada trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi mengembangkan kepercayaan saat merasa diurus dan dicintai dengan baik oleh orang tuanya. Yang kedua ada autonomi versus shame and doubt. Autonomi versus rasa malu dan keraguan. Anak-anak kecil mulai mengembangkan otonomi ketika mereka diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal sendiri. Yang ketiga ada initiative versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah. Anak-anak muda mencoba mengambil inisiatif dalam kegiatan mereka. Jika mereka disupport dalam upaya ini, mereka dapat mengembangkan inisiatif positif. Jika tidak, mereka bisa merasa bersalah. Lalu yang keempat ada industri versus inferiority, industri versus rasa interior. Anak-anak membandingkan diri mereka dengan yang lain dan berusaha untuk berhasil dalam aktivitas mereka. Yang kelima ada identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran. Remaja mencari identitas pribadi dan mengalami kebingungan peran saat mereka mencoba memahami siapa mereka dan apa yang ingin mereka capai dalam hidup. Yang keenam ada intimasi versus isolation atau intimasi versus isolasi. Orang dewasa muda mencari hubungan intim dan berkomitmen pada hubungan yang sehat. Yang ketujuh ada generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi. Orang dewasa mempertimbangkan apa yang mereka sumbangkan kepada generasi berikutnya dan masyarakat. Lalu yang terakhir, yang 8, integrity versus despair. Integritas versus keputusan. Lanjut usia meninjau kembali hidup mereka dan mencari integritas, merasa puas dengan kehidupan yang mereka telah jalani, atau merasa putus asa jika banyak penyesalan. Adapun hubungan antara perkembangan sosial dan pembelajaran bahasa. Yang pertama ada komunikasi antar individu. Pembelajaran bahasa Inggris memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya, meningkatkan kemampuan sosial dan jaringan hubungan. Yang kedua ada kesempatan kerja. Kemampuan berbicara bahasa Inggris seringkali menjadi aset berharga dalam dunia kerja karena dapat membuka pintu untuk pekerjaan internasional atau pekerjaan di perusahaan multinasional. Yang ketiga ada keterampilan negosiasi. Dengan bahasa Inggris, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam proses negosiasi bisnis dan diplomasi internasional. Yang keempat ada peningkatan pemahaman budaya. Belajar bahasa Inggris juga dapat membantu seseorang memahami budaya berbeda dan nilai-nilai yang mungkin berbeda dari budaya mereka sendiri. Yang nomor 5, kemampuan untuk belajar lebih banyak. Dengan menguasai bahasa Inggris, seseorang dapat mengakses sumber daya pendidikan, informasi, dan pengetahuan global yang lebih luas, memungkinkan perkembangan sosial yang lebih baik. Peran interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama ada pengembangan keterampilan berbicara. Berinteraksi dengan pembicara bahasa Inggris yang lebih mahir memberikan kesempatan untuk berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Yang kedua, peningkatan keterampilan mendengarkan. Orang-orang yang berbicara dalam bahasa Inggris membantu dalam memahami berbagai aksen, kecepatan bicara, dan variasi bahasa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Berbicara dalam bahasa Inggris dengan orang lain secara langsung dapat membantu dalam membangun kepercayaan diri dalam penggunaan bahasa tersebut. Lalu yang keempat ada pemahaman konteks budaya. Interaksi sosial juga membantu dalam memahami konteks budaya di balik bahasa Inggris. Ini termasuk pemahaman tentang norma-norma sosial, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan ekspresi verbal yang khas.
Yang kelima, ada praktik dalam konteks nyata. Interaksi sosial membawa bahasa Inggris dari lingkungan kelas ke dunia nyata. Ini memungkinkan seseorang untuk mengalami penggunaan bahasa dalam situasi sehari-hari, yang seringkali berbeda dari lingkungan pembelajaran yang formal. Dan yang keenam, koneksi dengan penutur asli. Berinteraksi dengan penutur asli bahasa Inggris dapat membantu dalam memahami aksen, budaya, dan konteks bahasa Inggris yang lebih otentik. Ini juga membuka peluang untuk pertemanan internasional dan praktik bahasa yang lebih intensif. Berikut beberapa strategi untuk mengelola emosi dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, tetap tenang. Pertahankan ketenangan saat menghadapi kesulitan. Ingatlah bahwa belajar bahasa asing adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Yang kedua, praktik aktif. Terlibat dalam praktik aktif dengan berbicara, menulis, dan mendengarkan bahasa asing sebanyak mungkin. Ini membantu kita membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Yang ketiga, terima kesalahan. Jangan takut membuat kesalahan. Kesalahan adalah bagian normal dari pembelajaran bahasa. Mereka adalah kesempatan untuk memperbaiki dan berkembang. Yang keempat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa belajar bahasa asing adalah pencapaian besar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan beri diri kita pujian ketika mencapai kemajuan. Yang terakhir, jangan henti. Konsistensi adalah kunci terus belajar bahasa asing meskipun mengalami hambatan. Kesabaran dan ketekunan akan membantu kita mencapai hasil yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.